Di sebuah rumah panggung yang sederhana di Desa Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, terlihat sosok seorang ayah bernama Samsudin. Pandangannya kosong, matanya tak lepas dari layar ponsel. Sudah 7 hari, sejak Jumat 15 Agustus 2025, hatinya digantung oleh ketidakpastian. Samsudin adalah ayah dari 2 nelayan muda, Abimayu, 18 tahun, dan Yordi, 25 tahun yang menjadi bagian dari 8 nelayan asal Pulau Bungin. Mereka hilang setelah kapal yang ditumpangi dihantam gelombang besar di perairan Bangka Belitung. Berita itu bagai badai yang menerjang hati Samsudin. Setiap menit, setiap jam, yang Samsudin lakukan hanyalah berharap. Jari jemarinya terus menyegarkan layar, menanti sebuah kabar. Kabar tentang anak-anaknya. Kabar yang akan mengakhiri kecemasannya. Meskipun beberapa nelayan lain sudah ditemukan dalam keadaan selamat, namun tidak ada kabar pasti tentang Abi dan Yordi. Di dalam kesunyian rumah panggung itu, doa-doa terus dipanjatkan. Sebuah harapan tulus dari seorang ayah agar kedua putranya bisa kembali pulang ke pelukannya dengan selamat. Ya siapa tahu katanya sudah didapat oleh orang pemancing laut, pemancing. Mungkin dia bawa operasi mungkin di laut, makanya belum ada kabar katanya. Ya siapa tahu dia dapat di laut, dia bawa mencari. Di sana kan jarang kita dapat jaringan, Pak. Iya, Kalau sudah 30 mil atau 20 mil kan nggak ada lagi jaringan di sana. nggak bisa komunikasi. Nah, nggak bisa lagi. Ya terkecuali kita jumpa dengan kapal-kapal tanker kan dia bawa wifi di kapalnya itu. Kalau kapal-kapal biasa nggak ada. Kalau lamanya di sana sudah hampir mau masuk 5 bulan. Oh, Iya dia pamit sama ibunya saja waktu dia berangkat saya kan nggak ada di rumah Pak. Saya juga melaut. Pas saya datang dia sudah berangkat. Makanya dia pamit sama kakaknya sama keluarga lah di sini. Sama ibunya dia pamit. Ya maklum. Bahayakan kita tidak tahu Pak. Kapan datangnya. Pas juragannya terdampar di bagan, di sana kan banyak di Bangka itu kan banyak bagan di sana. Dia terdampar di situ. Yang punya bagan ini yang lihat dia bawa ke daratan, dia informasikan ke tim SAR. Makanya kita tahu dari sini. Kita juga terkejut mendengar kabar itu. Pokoknya kita di sini sudah panik semua satu keluarga itu Pak. Pas ketemu bapaknya itu tanggal 19, anaknya pertama. Pas anaknya ketemu tanggal 18 belum ada kabar. Besoknya tanggal 19 baru bapaknya. Pas ada kabar anaknya itu sudah tanggal 20. Baru ada kabar dari anaknya. Yang dapat anaknya itu kapal kargo. Tujuan Batam sana. Dan di situ juga cari tahu sama anaknya itu informasinya. Katanya dia bergantung dari fiber katanya. Fiber besar. 1 meter persegi. Katanya dia di situ 6 orang. Yang di fiber kecil itu 2 orang. Ini yang sudah didapat ini. Rizky dengan Mami namanya. Abi dengan Jordi. Abi Mai. adik kakak. Nah, adik kakak dia. Adik kandung. Kalau kakaknya sudah biasa melaut. Biasa dia berapa kali dia ke sana. Ini adiknya baru sekali ini. Ya pokoknya kita sedih lah satu keluarga ini setelah kita dengar informasi dari kaptennya. Belum juga kita tahu ya. Pas dengar itu kita di sini terkejut, langsung panik, banyak yang menangis juga. Pokoknya keluarga kakak semua, om saya, bibi saya menangis sama saya semua Pak. Ya kalau posisinya itu sering kita juga operasi di situ Pak ya, karena kan saya kan sering ke sana juga ke Belitung sana operasi juga mencari sana. Katanya dia di Magdalena, nama Takat itu Magdalena namanya. Di situ katanya dia operasi. Kalau dari daratan Bangka itu sekitar 30 mil kurang ke timur. Kalau dari Belitung jauh. Sekitar 40-an atau lebih dari 40. Biasa kalau yang ngajak kerja ini siapa? Dia katanya di perusahaan ya. Iya di perusahaan dia. Nama bosnya itu Apin. Perusahaan apa namanya itu? Saya lupa nama perusahaannya itu.
Tapi kalau kakaknya sudah biasa. sudah biasa dia berapa kali dia ke sana. Perusahaan dia. Di sana kan ada 2 perusahaan ikan begitulah. 2. Berarti tidak tahu kondisi kapalnya bagus dan lain sebagainya. Ya kalau kita boleh katakan itu, kalau kapalnya itu sudah tua, hanya pertahankan dengan fiber saja badannya. Kalau papannya itu sudah tua, istilahnya nggak layak dipakai lah ya. Hanya terbungkus dari fiber saja. Berangkatnya dari sini pakai apa? Pesawat ya sana. Dari Lombok, transit Belitung. Lombok, Jakarta baru Belitung. Begitu juga mau pulang, tetap kita pakai pesawat. Sampai saat ini sampai 7 hari ini belum ada kabar. Belum, itu yang kita khawatirkan Pak. Mudah-mudahan dia jangan sampai dia terlepas dari anunya itu, rakitannya itu. Maklum kan kalau kita di laut, 1 hari saja kita di laut kan lemas badan Pak. Mana nggak makan, nggak minum. Paling dia makan itu paling rumput laut saja kalau dia minum pakai air asin. Coba kita hanya diikuti di dalam kapal kan bisa kita bergerak, mau masak misalnya keadaan mesin rusak kan gitu, walaupun angin kencang kan kita bisa masak. Ini kan tenggelam, kapal sudah tenggelam, dia berhanyut dengan fiber saja. Dia mau makan dari mana? Ya kalau ada alat bantu bisa kita bergantung di situ Pak, seperti jerigen apa segala macam. Kalau nggak ada, pokoknya kita pasrah saja, hidup atau mati. Kalau dia itu kan dia berpegang dengan tutupan palka dia Pak. Nama orang temannya itu di fiber. Fiber itu ada anunya, ada gabusnya. Makanya fiber itu kan terapung dia. Walaupun dia naik ke atas fiber itu nggak apa-apa. Ini saja tenaga ini Pak yang saya pikirkan ini tenaganya. Lalu kan nggak makan selama 7 hari. Puasa saja kita 2 hari itu kan sudah lemas. Apalagi dia kasihan. Sudah 7 hari dia nggak makan, nggak minum. Mau makan apa? Ya mudah-mudahan lah cepat ada berita dari sana. Kita juga tunggu-tunggu berita ini Pak. Berarti selama 7 hari ini cari informasi. Ya, kita tetap cari informasi. Kalau teman yang dibeli itu nggak ada. Ada saja bibinya di sana. Bisa kita hubungi, tapi bibinya juga belum tahu informasinya. Orang Belitung saja belum ada yang tahu tentang informasi, belum masuk. Kan banyak orang Bung yang di Belitung Pak, yang tinggal di sana sama istrinya, banyak di sana. Dia juga sering komunikasi dengan yang di sana. Ya kalau ada informasi baik, tolong cepat sampaikan ke sini. Belum, nggak bisa Pak, soalnya perasaan kan belum enak. Misalnya kalau saya melaut, nggak karuan juga di laut mau kerja Pak. Baik istirahat saja, tunggu kabar. 4 hari tim SAR baru 4 hari ini. Harapan pelungguh kira-kira. Ya mudah-mudahan Pak, harapan saya mudah-mudahan dia ada kabar. Kalau seandainya nanti kan ada waktunya Basarnas itu SAR ini ya, dari SOP-nya aturan itu hanya 14 hari kalau nggak salah. Kalau tidak sampai tidak ditemukan, Bapak apa sikap Bapak kira-kira? Ya pokoknya tahu kalau saja kita pasrah saja kepada yang kuasa. Walaupun kita juga kita sendiri mau terjun karena nggak bisa Pak. Daerah jauh. Kalau misalnya Basarnas nggak mampu lagi, kita pasrah saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.